Studi D3 Keperawatan ND. Di video kali ini kami akan memberikan materi penyuluhan tentang membuang BAB atau BAK di jamban dan membuang sampah di tempat sampah dalam kedaruratan. Adapun pembahasannya, yang pertama, pentingnya membuang BAB dan BAK di jamban dalam kedaruratan. Yang kedua, cara memelihara jamban yang sehat. Kemudian yang ketiga, pentingnya menyediakan tempat sampah di tempat pengungsian. Yang keempat, peran petugas dan kader dalam membina masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya. Kemudian yang kelima, peran petugas dan kader dalam membina masyarakat untuk membuang BAB atau BAK di jamban. Dengan dosen pengampu, Bapak Yusko Pontokan, SKM, MSc. Sasaran dari penyuluhan ini yaitu keluarga. Adapun tujuan dari penyuluhan ini yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan dari penyuluhan ini yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, setelah melihat dan mendengar video ini, diharapkan kepada keluarga agar mengetahui tentang pentingnya membuang BAB atau BAK di jamban dan membuang sampah di tempat sampah. Yang berikut tujuan khusus. Yang pertama, memahami tentang pentingnya membuang BAB atau BAK di jamban dalam kedaruratan. Yang kedua, memahami tentang cara memelihara jamban yang sehat. Yang ketiga, pentingnya menyediakan tempat sampah di pengungsian. Yang keempat, peran petugas dan kader dalam membina masyarakat untuk membuang sampah di tempat sampah. Kemudian yang kelima, peran petugas dan kader dalam membina masyarakat untuk membuang BAB atau BAK di jamban. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Lisna Nazila. Saya Rosrahmania dan saya Claudia Serena Kurnia. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita simak Videonya. Kenapa harus buang air besar di jamban? Menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau dalam kondisi kedaruratan atau bencana, masih ada anggota masyarakat atau anggota keluarga yang membuang air besar di sembarang tempat karena terbatasnya ketersediaan jamban di tempat tersebut. Akibatnya, mereka rentan terkena diare. Selain itu, balita juga rentan terkena penyakit pneumonia yang disebabkan oleh tinja yang dicemarkan melalui udara. Nah, berikutnya, bagaimana cara pemeliharaan jamban yang sehat? Jamban yang sehat merupakan fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu bersihkan jamban secara teratur sehingga lubang jamban dalam keadaan bersih. Yang kedua, lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang menempel di lantai. Yang keempat, tersedianya alat bersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Yang kelima, jamban harus sering dibersihkan dan tersedia air untuk membilas. Yang keenam, tersedia cairan pembunuh kuman. Dan yang ketujuh, jarak antara sumur dan jamban lebih dari 10 meter. Yang berikut, kita harus menyediakan tempat sampah di pengungsian. Biasanya, dalam kondisi darurat itu, sampah dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Contohnya itu seperti diare, cacingan, dan sampah juga dapat menyebabkan bau yang tidak sedap di tempat pengungsian tersebut. Di tempat pengungsian harus tersedia tempat sampah. Tujuannya agar tempat tersebut terhindar dari berbagai macam kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Kuman dapat disebarkan melalui kecoa, lalat, maupun nyamuk yang makan sisa-sisa makanan, kulit buah, sayuran dari tempat sampah yang tidak tertutup. Oleh karena itu, di tempat pengungsian harus tersedia tempat sampah yang tertutup, tempat sampah kering atau organik, dan tempat sampah basah atau anorganik. Tujuannya untuk menjaga tempat pengungsian agar tetap bersih sehingga tidak banyak nyamuk.
Mengurangi jenis sampah yang berasal dari botol minum plastik karena dapat menjadi tempat berkembang biak jentik nyamuk. Berikut peran petugas dan kader dalam membina masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya dalam keadaan darurat atau bencana. Yang pertama, mengajak anggota keluarga atau masyarakat menggunakan tempat sampah. Kemudian, yang berikutnya, kader kesehatan berperan dalam memberikan penyuluhan kepada setiap anggota keluarga bagaimana manfaat memilih tempat sampah organik dan anorganik. Ini ada beberapa jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas dan sebagainya. Yang berikut, peran petugas dan kader dalam membina masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya dalam keadaan darurat atau bencana. Peran petugas dan kader dalam membina masyarakat untuk buang air besar dan kecil di jamban. Yang pertama, mengajak pengungsi untuk menjaga air jamban tetap bersih. Tujuannya agar air tetap bersih dan terhindar dari jentik-jentik nyamuk. Yang kedua, membuat jadwal tugas membersihkan jamban di antara pengungsi. Tujuannya agar jamban tetap bersih dan terawat. Yang ketiga, mengingatkan anggota keluarga bahwa kotoran bayi juga dapat menularkan penyakit. Maka, kotoran bayi harus buang di jamban. Yang keempat, memisahkan jamban untuk laki-laki dan jamban untuk perempuan. Sekian materi penyuluhan dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dadah, see you next time.